Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديثنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkanku dan kalian sehingga pada malam hari ini, kegiatan ini dan dari kebaikan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Yang mana kenikmatan tersebut jika kita ingin menghitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "La tuhsuha." Kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam, tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memperjuangkan agama ini, syariat ini, sehingga sampai kepada kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana perintah dan mana larangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk memanfaatkan umur kita, kesehatan kita, kehidupan kita, bahkan masa muda kita. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghina'aka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik, kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghina'aka qabla faqrik, kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Wa faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya untuk beramal, memperbanyak amalan, bekal untuk hari di mana hari tersebut kita tidak akan mampu lari darinya. Segala amal perbuatan baik ataupun buruk akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita kerjakan. Sebagaimana dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu ibnu Adam yawmal qiyamah min 'inda rabbih hatta yus'al an khamsin, an umurihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa malihi min ayna iktasabah, wa madza anfaqa, wa madza 'amila fima 'alimah." Tidak akan bergeser kaki anak cucu Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga dia ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang masa mudanya, kemana dia telantarkan, dan tentang apa yang dia amalkan, dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana ia infakkan, dan tentang apa yang dia amalkan dari ilmu yang telah dia pelajari. Juga datang firman Allah Subhanahu wa taala, "A'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un."
Ingatlah ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala digiring ke dalam neraka, kemudian mereka dipisah-pisahkan. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hingga ketika mereka telah sampai ke dalam neraka, pendengaran, penglihatan, bahkan kulit-kulit mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala hingga kematian itu mendatangimu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk apa jemaah sekalian? Illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini bukan kesenangan semata, senda gurau. Bahkan ada sebagian orang mereka hanya memikirkan hartanya, tahta jambatannya dan dunianya. Padahal jemaah sekalian, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang palsu jemaah sekalian, kesenangan yang penuh tipu daya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Tidaklah kesenangan kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang akan sirna, kesenangan yang palsu, kesenangan yang akan hilang di muka bumi ini. Bahkan ada sebagian orang mereka rela mati-matian mencari harta, tahta dan jabatan, mulai dari pagi bahkan dari malam sampai pagi lagi. Mereka rela mengorbankan waktunya dan lupa dengan akhiratnya. Padahal mereka ketika mendapatkan segalanya, rumah mewah, mobil mewah, harta, tahta dan jabatan yang tinggi, bahkan dia menjadi orang yang terpandang sekalipun, maka lihat ketika kematian itu mendatanginya, apa yang mereka bawa? Rumah mewahnya, mobil mewahnya, harta, tahta dan jabatan? Tidak jemaah sekalian. Tidaklah kematian itu datang kepadanya, melainkan yang ikut dengan dia hanyalah kain kafan yang berwarna putih dan hamalannya semasa dia hidup di dunia. Maka jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan mengira dengan kita meninggal dunia, kita akan terlepas dari tanggung jawab. Jangan mengira dengan kita meninggal dunia, kita tidak akan mendapatkan beban masalah lagi. Jangan mengira dengan kita meninggal dunia, kita tidak akan mendapatkan ini dan itu sehingga kita akan mengeluh darinya. Tidak jemaah sekalian. Walakinnal haqiqah. Akan tetapi pada hakikatnya, itulah hari yang sesungguhnya, awal dari segalanya, yang mana pada hari itu kita akan mengetahui apakah kita termasuk orang yang beruntung atau rugi. Apakah kita termasuk penduduk surga atau neraka. Maka lihat ketika penduduk surga melihat tempatnya di dalam surga, mereka saking senangnya, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, percepatlah hari kiamat sehingga aku masuk ke dalam surga." Tapi justru sebaliknya, ketika penduduk neraka melihat tempatnya di dalam neraka, mereka bahkan saking takutnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, perlambatlah hari kiamat sehingga aku tidak masuk ke dalam neraka." Wal billah. Maka tatkala suatu hari pada hari kiamat, seseorang akan diperlihatkan oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan diperlihatkan oleh azab Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya sendiri. Mereka pada saat itu bahkan menjadi yakin bahwasanya akan ditimpa oleh azab Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadapan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengatakan, "Qalu ya wailana hadza yaumuddin." Duhai sungguh celakalah kami sekiranya inilah hari pembalasan itu. Bukan hanya itu jemaah sekalian, mereka ketika melihat azab Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ingin kembali ke dunia. Hanya untuk apa? Mereka mengatakan, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Duhai ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kami telah melihat, telah menyaksikan dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Lihat hanya untuk apa? Na'mal salihan inna muqinun. Hanya untuk beribadah kepadamu ya Allah, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang yakin. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa ahadahumul maut." Mereka mengatakan ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, kembalikanlah saya ke dunia. Kembalikanlah saya ke dunia." Hanya untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar supaya aku mengerjakan amal saleh yang telah aku tinggalkan dahulu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala,
Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia sebentar saja. Sesaat saja. Lihat, mereka saking menyesalnya bahkan ingin kembali ke dunia hanya sebentar saja. Hanya untuk apa? Nujibu da'wataka wa nattabi'ar rusul. Hanya untuk mematuhi panggilanmu ya Allah dan mengikuti para rasul. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi kita masih bernafas di muka bumi ini, selagi kita masih menginjakkan kaki kita di muka bumi ini, maka apa yang menghalangi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalangi kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita hidup di dunia ini hanya sesaat saja. Kita hidup di dunia ini hanya satu kali saja. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Maka manfaatkanlah umur kita sebelum datangnya penyesalan itu. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.